Hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita yang mampu menuai hasil tanpa iringan kasih sayang Tuhan Sang Pencipta? Siapakah kita yang mampu melewati segala duka dan suka dalam hidup tanpa kuasa, kekuatan, dan penghiburan Tuhan? Saat ini, hari ini, pagi ini, kita hadir bersama-sama atas kasih dan setia Tuhan. Kita bersyukur atas rengkuan sayap kasih-Nya dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat
Saudara sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami dalam proses belajar di SMPK 1 ini. Tuhan menolong mereka dan hari ini Tuhan memampukan mereka untuk dapat lulus dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kami percaya itu semua karena kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memampukan semua yang ambil bagian, yaitu orang tua dan juga guru. Tuhan berkati. Dan hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi anak-anak kami. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini membuat kami semakin bersyukur dan juga menolong anak-anak kami dan kami semua untuk dapat mendorong anak kami untuk dapat melangkah semakin maju, semakin baik, menggapai harapan-harapan mereka di masa depan mereka. Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita membaca dari kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7 yang berkata demikian bagi kita saudara sekalian. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara sekalian, saya yakin kita semua pasti ingin berhasil dalam hidup. Slide berikutnya ya. Setiap orang, saya yakin saudara sekalian, pasti ingin berhasil dalam hidup. Berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam karir, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam banyak hal saudara sekalian. Mengapa setiap orang ingin berhasil, termasuk saya juga? Kenapa ingin berhasil? Karena saudara sekalian, keberhasilan itu membuat kita bersemangat. Keberhasilan itu membuat kita bergairah dalam hidup. Keberhasilan itu membuat kita semakin ingin maju, ingin berkembang. Sedangkan kegagalan itu bisa membuat orang patah semangat. Kegagalan bisa membuat orang mengalami putus asa dan tidak ingin melangkah lebih baik dan lebih baik lagi saudara sekalian. Nah, untuk dapat memasuki dan meraih harapan di masa depan ini diperlukan sikap mental yang tepat saudara sekalian. Untuk bisa melangkah masuk ke masa depan, mempersiapkan diri memasuki masa depan saudara sekalian, diperlukan sikap mental yang tepat. Apa itu saudara sekalian? Itulah yang disebut dengan hikmat. Slide berikutnya. Ya, itulah hikmat. Hikmat adalah sikap mental yang tepat untuk kita persiapkan, kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa melangkah maju ke depan, meraih harapan-harapan kita bagi cita-cita kita. Jadi sekali lagi saudara sekalian, hikmat itu adalah sikap mental yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu hikmat lebih dari sekedar pengetahuan. Bukan sekedar ilmu, bukan ilmu fisika, matematik dan sebagainya. Hikmat lebih dari sekedar keterampilan dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Lebih dari itu. Hikmat adalah sikap mental, yaitu kemampuan memilih dan mengambil sikap yang tepat bagi diri sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan. Belajar dari masa lalu, bukan dikuasai masa lalu, apalagi meratapi masa lalu. Mungkin dari kita ketika walaupun lulus 100%, tetapi kita mungkin pernah mengalami kegagalan, kesalahan ketika proses belajar. Kita sebagai orang tua juga pernah mengalami kesalahan dan sebagainya. Mari kita belajar dari masa lalu, bukan dikuasai masa lalu atau terperangkap masa lalu yang membuat kita putus asa dan sebagainya. Tapi mari juga mendengarkan nasihat agar lebih maju, lebih matang dan dewasa dalam bertindak.
sehingga kita mempunyai hidup yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain yang memuliakan nama Tuhan. Inilah hikmat. Hikmat lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Hikmat lebih dari sekedar keterampilan mengerjakan sesuatu. Tetapi kemampuan memilih dan mengambil sikap yang tepat bagi diri kita. Agar kita bisa melangkah maju ke hari esok, melangkah maju ke masa depan, menggapai harapan-harapan kita. Yang memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita, hikmat atau sikap mental seperti apa yang harus ada dalam diri kita? Kitab Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, hikmat itu diawali, slide berikutnya, itu diawali dengan takut akan Tuhan. Jadi hikmat seperti apa yang mesti muncul pertama kali dalam diri kita? Kitab Amsal katakan takut akan Tuhan di ayat yang ke-7. Nah, pertanyaannya saudara sekalian ialah, apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apa artinya takut akan Tuhan? Nah, saudara sekalian, takut akan Tuhan itu bukan berarti saudara sekalian dan kalian anak-anak yang lulus hari ini bukan berarti merasakan sesuatu yang mengerikan tentang Tuhan, bukan. Lihat berikutnya. Bukan sesuatu yang mengerikan atau menyeramkan tentang Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan bukan berarti kalian serem melihat Tuhan, bukan. Tapi ini menunjuk pada sikap hormat, menunjuk pada sikap hormat dan mentaati perintah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah sikap hormat dan mau mentaati apa sih kehendak Tuhan bagi saya, bagi kita dalam hidup keseharian kita sebagai pelajar, sebagai pendidik, sebagai orang tua dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang yang takut akan Tuhan, menurut Amsal pasal 1 ayat 7, orang yang takut akan Tuhan akan tahu bagaimana caranya memilih sikap yang tepat. Orang yang takut akan Tuhan tahu bagaimana caranya menjalani hidup dengan baik. Bagaimana mengatasi masalah, mengatasi tantangan, supaya saya bisa maju dan mengambil harapan-harapan yang saya idamkan itu. Saya mengejar cita-cita yang saya inginkan. Nah, itulah orang yang takut akan Tuhan. Karena dia menghormat, dia mentaati Tuhan, maka dia mengambil sikap yang tepat bagi dirinya supaya bisa maju dan bisa hidup dengan benar seperti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, apa ciri orang yang takut akan Tuhan dalam kehidupan ini yang perlu kita perlihatkan? Dan bagi kalian yang akan melanjutkan ke SMA, apa yang harus ada dalam sikap kalian sebagai seorang anak-anak yang takut akan Tuhan? Yang pertama, pertama adalah milikilah iman, faith, milikilah iman. Ya, mereka yang takut akan Tuhan, nah ini pentingnya iman itu apa sih dalam hal ini? Dalam arti pengertian hikmat, mereka yang takut akan Tuhan mempunyai keyakinan iman bahwa Tuhan itu memberikan masa depan yang baik bagi kita semua. Yeremia pasal 28 mengatakan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan itu memberikan hal yang baik, masa depan yang baik bagi setiap orang. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Masa depan memang dijamin baik oleh Tuhan, tetapi bukan berarti kita berdiam diri. Masa depan memang diberikan hal yang baik oleh Tuhan, tetapi kita juga harus mengambil sikap yang tepat. Kita harus mau berusaha meraihnya. Tuhan kasih masa depan nih. Pertanyaannya mau diraih atau enggak? Tuhan mau kasih hal yang baik buat kalian. Pertanyaannya mau diambil atau enggak? Jadi tetap harus ada usaha dari diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan masa depan itu atau tidak? Mewujudkannya bersama dengan Tuhan atau tidak? Jadi ada hubungan timbal balik. Beriman berarti berkarya bersama Tuhan. Beriman berarti berusaha bersama dengan Tuhan. Meraih harapan dan cita-cita kita. Yang kedua, confidence atau percaya diri. Mereka yang takut akan Tuhan,
Karena tahu mengambil sikap yang tepat, dia akan mempunyai keyakinan yang kuat pada dirinya bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan, talenta, atau potensi untuk maju dan berkembang. Tuhan Yesus itu memberikan kepada setiap orang potensi untuk maju dan berkembang. Ingat talenta, perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Artinya, ini bukan bicara soal jumlah, tapi bicara soal Tuhan memberikan potensi, kemampuan pada setiap orang untuk berkembang. Dan karena itu dalam perumpamaan ini juga bicara soal confidence atau percaya diri untuk melangkah maju bersama Tuhan. Kepada kalian yang akan masuk ke jenjang lebih tinggi, yakinlah, confidence-lah bahwa Tuhan itu berikan potensi pada kalian untuk bisa meraih harapan kalian. Tuhan berikan kemampuan pada kalian untuk memasuki tantangan baru. SMA itu tentu situasinya berbeda, persoalannya berbeda, tantangannya berbeda. Tetapi kalian akan dimampukan oleh Tuhan. Yakinlah dengan kemampuan kalian karena Tuhan menanamkan potensi dalam diri kalian. Yang ketiga, endurance, daya tahan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, hidup ini mengejar prestasi, sekolah, mengejar harapan itu seperti lari maraton, saudara sekalian, bukan lari jarak pendek, sprint. Ya. Mengejar harapan, kadang-kadang setelah SMP, SMA, SMA kuliah. Kuliah mungkin ada yang S2, ada yang S3, lalu ada yang juga bekerja, dan sebagainya. Harapan itu kan selalu berkembang dalam setiap tahap kehidupan kalian. Mengejar harapan itu kan seperti orang yang berlari jarak panjang, maraton. Ya. Terus sekalian dalam lari maraton, pemenang itu bukan orang yang lari paling cepat. Jika seorang pelari maraton dia langsung lari paling cepat, dia akan kalah di tengah jalan. Dia akan gagal di tengah jalan. Seorang pelari maraton tahu bagaimana mengatur kecepatan. Yang dia perlukan daya tahan. Dia harus tahu dia bisa berlari agak cepat di mana, agak pelan di mana, lebih cepat lagi di mana, jalan normal di mana. Yang penting sampai di garis finish yang jaraknya 42,5 km itu. Seorang pelari maraton bisa berhasil mencapai garis finish karena dia punya daya tahan. Punya daya juang. Nah, orang yang berhikmat takut akan Tuhan itu mempunyai daya juang yang kuat. Kalian lulus SMP itu karena punya daya juang. Nah, lakukan hal yang sama di SMA nanti. Miliki daya juang seperti seorang pelari maraton yang harus daya tahan, daya juang yang kuat, tahan banting dan sebagainya. Ya. Siapa yang punya daya tahan, dia akan menyelesaikan dengan baik harapan-harapannya. Jangan menyerah, tetaplah kuat. Tuhan berlari bersama dengan kalian. Tuhan berjalan bersama dengan kalian. Ada Tuhan dalam perjalanan kalian mengejar harapan dan cita-cita kalian. Yang keempat, milikilah ketekunan, persisten, ketekunan. Nah, saudara sekalian, hikmat lain dari takut akan Tuhan adalah memiliki ketekunan dalam meraih harapan dan cita-cita. Mungkin, pasti kita, bukan mungkin lagi, pasti kita mengenal seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang penemu lampu pijar ini gara-gara temuan dia, saudara sekalian. Yang berkembang teknologi lampu. Yang menarik ketika Thomas Alva Edison itu launching produknya lampu pijar. Dan banyak orang tahu, ratusan kali, bahkan hampir 1000 kali Thomas Alva Edison itu gagal dalam percobaan lampu pijar itu. Tapi ketika dia launching produknya, seorang wartawan bertanya kepada Edison, "Pak, berapa ratus kali Anda gagal sebelum berhasil menemukan lampu pijar yang kita lihat menyala hari ini?" Apa jawaban Edison, saudara sekalian? Thomas Alva Edison berkata begini, "Saya tidak pernah gagal. Saya hanya belum berhasil. Tapi baru percobaan yang terakhirlah saya berhasil menemukan apa yang saya mau. Saya menemukan apa yang saya mau. Saya tidak pernah gagal dalam percobaan saya. Hanya belum berhasil seperti yang saya mau. Di percobaan terakhir baru saya berhasil."
Nah, saudara sekalian, itu kan jawaban orang yang punya persisten, ketekunan. Untuk bisa menemukan satu lampu pijar yang kita pakai sekarang ini, saudara sekalian, yang sedang berkembang dengan LED dan sebagainya, itu hampir, kalau tidak salah cerita Alison itu hampir 1000 kali lebih. 1000 lebih, dia mencoba menemukan itu. Kalau orang yang nggak tekun, ya sekali 2 kali masih mau, 5 kali masih mau, 10 kali berhenti. Ini ratusan kali, hampir 1000 kali percobaan, baru selesai ditemukan. Dia berkata, saya tidak pernah gagal, tapi belum seperti yang saya mau menemukannya. Nah, inilah orang yang persisten. Lalu seorang tokoh matematik juga yang terkenal, Albert Einstein, berkata begini, orang yang berhasil dalam hidup adalah orang yang memakai 1% otaknya dan 99% keringatnya. Kata Einstein yang sangat jenius itu, yang luar biasa jeniusnya, dia berkata, ketika ditanya, siapa orang yang sukses itu? Dia berkata, orang yang sukses itu orang yang 1% pakai otaknya, tapi 99% pakai keringatnya. Artinya apa? Kata Einstein itu, hanya orang yang punya ketekunan. Cerdas kalau nggak tekun, gagal. Banyak ilmu kalau nggak tekun, gagal. Apalagi kalau nggak cerdas dan nggak tekun, sekalian. Ya. Ketekunan itu penting. Nah, saudara sekalian, tema kita juga bicara tentang soal kintsugi. Apa itu kintsugi? Kintsugi salah satu seni di Jepang yang melihat, yang memanfaatkan keramik-keramik retak. Katakanlah mangkok, kendi dan sebagainya yang retak, bahkan yang pecah. Yang retak itu kemudian direkatkan kembali, lalu dihias, dikasih cairan emas. Sehingga direkatkan lem yang dicampur emas, saudara sekalian. Sehingga begitu merekat kembali menjadi sangat indah. Atau kalau itu pecah, bolong, ada yang nggak bisa pecahannya nggak ada, maka yang bolong itu ditambal dengan lempengan emas atau kain kertas emas, saudara sekalian. Dan menjadi sangat indah. Apa yang menarik dari pelajaran ini? Jadi saya berkata begini, ketika hari Minggu yang lalu saya bilang khotbah tema yang sama tentang ini. Tuhan itu seperti ahli kintsugi. Dia melihat kita tuh seperti keramik-keramik yang retak. Bahkan ada yang pecah. Kita semua, termasuk saya, kalian juga. Kita tuh lemah, kita tuh rapuh, bisa retak, bisa jatuh, bisa merasakan gagal. Itulah keretakan-keretakan kita. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan akan tutup retak-retak kita dengan emas yang indah itu. Dan ketika kita tampil menjadi satu pribadi yang menarik, yang menawan. Karena Tuhan menutupi, melengkapi kita. Keretakan-keretakan yang muncul, rasa gagal kita, rasa kecewa kita ditutup oleh Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kita. Karena itu saudara sekalian, dan sekalian, ingatlah bahwa kalian tuh tidak pernah berjalan sendiri. You never walk alone. Ya, kalian tuh gak pernah berjalan sendiri. Allah yang telah menolong kalian sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di SMP, maka Tuhan juga yang akan mampukan kalian menolong, memasuki dan menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA. Yakin itu. Ya, Tuhan pasti bersama kalian. Yakinlah, raihlah masa depan bersama dengan Tuhan. Raihlah masa depan bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah, bersama dengan Tuhan, jerih kalian tidak akan pernah sia-sia. Gambar ini kan menarik, berjalan atas tali. Inilah kalian sebenarnya yang sedang berjuang masuk ke masa depan. Ya, tidak mudah jalannya, banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi yakinlah, bersama Tuhan kalian bisa sampai di tempat yang baru itu. Yakinlah bersama dengan Tuhan kalian bisa sampai di tujuan-tujuan kalian. Ya, takut akan Tuhan. Statement terakhir dari renungan ini ialah slide terakhir. Awali dengan iman. Start with faith. Tapi akhiri dengan buah-buah yang manis bagi hidup kalian. Awali dengan iman, takut akan Tuhan. Tapi akhiri dengan buah, dengan hasil, dengan karya yang baik bagi diri kalian, bagi keluarga, dan bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan mampukan mereka selama 3 tahun dalam proses belajar di SMPK 1. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menangis bersama dengan mereka, Tuhan berlari bersama dengan mereka, Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Dan hari ini Tuhan menghantar mereka untuk sampai di titik kelulusan mereka. Dan Tuhan juga yang akan menolong mereka memasuki tahapan baru, ke jenjang pendidikan yang lebih baik, lebih tinggi. Dan kami yakin Tuhan juga akan melakukan perkara yang sama buat mereka. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk orang tua yang membesarkan mereka, mendidik mereka, bekerja sama dengan guru dan sekolah dalam proses belajar di SMPK 1. Tuhan yang juga memberkati setiap orang tua murid dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Dan kami juga bersyukur untuk setiap guru-guru yang membimbing anak-anak kami. Tuhan yang memberkati mereka juga dalam hidup pribadi, keluarga, dan proses mengajar belajar mereka. Bapa di surga, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh mengawali dengan iman, hikmat dalam Tuhan, hikmat takut akan Tuhan. Dan kemudian boleh mengakhiri, mencapai tujuan-tujuan hidup mereka dengan buah-buah hal yang baik bagi hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang baik akan selalu bersama dengan anak-anak kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasa syukur atas keberhasilan anak-anak terkasih, rasa bahagia, rasa bangga pada hari ini yang kita rasakan bersama-sama, tidak hanya menyiratkan akhir dari satu atau sebuah proses dalam hidup, namun juga menandakan ada awal baru, ada fase baru yang akan datang, yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anak terkasih. Karena itu marilah kita bersyukur atas satu proses yang telah terlewati itu. Saya mengundang Ibu Dr. Anda Nining Dwi Yantini untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Kepada Ibu Nining, saya persilahkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita naikkan syukur kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. 3 tahun sudah kami berproses dalam berbagai tantangan, di dalam suka dan duka. Kami boleh melewati segala sesuatunya, karena Tuhan hadir dan berkarya di dalam seluruh kehidupan kami. Jika kami menilik ke belakang Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai hal. Kami melewati dan menghadapi masa-masa pandemi. Namun siapakah kami Tuhan tanpa Engkau? Kami boleh menghadapinya, kami boleh melewatinya, dan proses pendidikan boleh berjalan terus maju. Terima kasih Bapak, untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan melalui segenap pengurus Yayasan BPK Penabur, melalui pelayanan dan kebijaksanaannya. Terima kasih juga Tuhan untuk orang tua yang dengan penuh kasih sayang membimbing, mendampingi, menyertai anak-anak baik dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih juga Tuhan untuk kehadiran guru-guru dengan segala kesabaran dan disiplin ilmu yang boleh mereka nyatakan di dalam seluruh kehidupan anak-anak kami yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Terima kasih untuk penata usaha, karyawan kebersihan, karyawan keamanan. Kami sebagai keluarga besar SMPK 1 merasakan kasih setia Tuhan melalui tangan-tangan mereka juga Tuhan. Dan terima kasih juga untuk peserta didik, anak-anak yang kami kasihi yang hadir di SMPK 1. Tuhan percayakan untuk kami bimbing, kami didik,
Dan pada saatnya kali ini Tuhan sudah menghantar mereka sampai pada saat ini di dalam kegiatan pelepasan siswa kelas 9. Terima kasih ya Bapa untuk kebesaran dan keagungan-Mu di dalam karya-Mu, di dalam pekerjaan-Mu. Semua boleh kami rasakan Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah henti-hentinya. Bapa, di dalam kami berproses, kami menyadari ada banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, baik kami selaku guru, kami selaku orang tua, kami selaku peserta didik Tuhan. Mungkin kami sudah mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu baharui dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga bakti kami, syukur kami ini menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa yang maha baik, kami kembalikan segala hormat dan syukur kami kepada Engkau yang sudah setia bekerja, berkarya bersama-sama dengan kami, keluarga besar BPK Penabur Bandung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Gembala kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada titik ini, pada saat ini, segala sesuatu yang akan datang, segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang akan kita alami bersama adalah masa depan yang dipenuhi dengan banyak misteri yang tidak kita ketahui. Mungkin segala misteri itu diiringi dengan rasa penasaran, rasa khawatir, atau mungkin juga rasa takut. Apapun gambaran kita tentang masa depan yang penuh misteri itu, Tuhan menitipkan janji bahwa kekuatannya akan selalu menemani dan menyertai kita. Karena itu, percayalah pada janji Yesus Kristus, Sang Tuhan semesta. Hadirin diajak untuk bangkit berdiri. Ceritamu ku dengar, kau hidup
Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan menolong kita, mampukan kita hari demi hari untuk meraih harapan kita, cita-cita kita, impian kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan akan selalu memampukan kalian untuk memberikan hari esok yang baik. Damai sejahtera dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kalian. Allah yang setia selalu ada dalam segala pergumulan kalian. Dan Allah yang setia selalu memberikan apa yang diperlukan dalam hidup ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian dan kita bisa mengambil waktu saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Pendeta Yoce untuk pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Hadirin sekalian, demikian rangkaian ibadah syukur pelepasan siswa kelas 9